Halo semuanya, selamat datang. Halo Mbak Yasmin. Ini kayaknya kita langsung mulai aja kali ya. Oke, boleh. 6:30 lebih. Oke. Oke, jadi selamat datang semuanya di acara Kokritik. Kenalin, saya Yasmin. Kalau yang belum kenal, saya bakal membawakan acara ini. Saya bukan arsitek, latar belakang saya adalah pendidikan desain curating and writing, dan saya suka mengobservasi desain bangunan. Nah, Kokritik ini sebuah platform kritik desain bersama yang tidak hanya mengangkat sisi teknikal, namun juga menggali lapisan sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi terciptanya sebuah objek desain. Dan proyek ini fokus pada tema inklusivitas dalam hal keragaman tradisi membangun di Indonesia. Ku dalam bahasa Inggris selain merupakan onomatope burung merpati, dapat berarti juga berucap dengan penuh apresiasi. Nah, nuansa peorasi pada kata kritik ini seringkali membuatnya menjadi sesuatu yang dijauhi. Jadi kita kan seringkali takut untuk mengkritik dan juga takut untuk menerima kritik. Jadi mengkritik dan menerima kritik itu kayak hal yang ditakuti gitu. Di sini kita mau bikin tempat yang safe gitu untuk saling mengkritik dengan kritik yang membangun dan produktif gitu. Jadi platform kritik ini diandaikan seperti merpati pos, sarana berbalas pesan. Dan pesan ini diharapkan menunjukkan titik buta dan konsekuensi yang kadang terlewat oleh desainer dan arsitek, serta membuka opsi strategi dan berbagai pendekatan desain yang lebih inklusif. Nah, proses kritik ini akan dibuat dalam bentuk presentasi dengan sketsa animasi sederhana yang dapat diakses melalui Google Slides, dan pengunjung Kokritik dapat menambahkan komentar secara terbuka hingga Bandung Desain Biennale berakhir. Jadi kalau kalian scan yang di sisi kiri, QR code-nya, kalian bisa mengakses semua slides ini yang akan saya presentasikan hari ini. Di sana kalian bisa menambahkan komentar, ide, dan argumen kalian tentang studi kasus hari ini. Dan di sisi kanan itu kalian bisa mengunggah sketsa atau segala macam coretan yang kalian buat selama kalian melihat acara ini. Misalnya kalian ada membuat sketsa sebagai respon atas studi kasusnya, juga bisa kalian tambahkan di sana, karena di akhir acara rangkaian Kokritik ini, semuanya akan dikompilasi dan akan saya jadikan satu, ditampilkan bersama-sama di website Bandung Desain Biennale. Jadi di hari Rabu sepanjang bulan November, Kokritik akan membahas topik berbeda dengan penanggap dan narasumber yang berbeda. Jadwal ini juga akan saya share di Instagramnya Kokritik. Dan sebelum saya melanjutkan ke studi kasus karya desain dan arsitektur di Bandung, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dan fokus pembahasan Kokritik ini. Semuanya ini berawal dari riset yang berjudul Architecture of Identity yang saya lakukan di tahun 2017 hingga 2018. Di situ saya meneliti integrasi unsur arsitektur tradisional di bangunan pemerintah di Indonesia, terutama yang di perbatasan negara dan dianggap wajah Indonesia. Saat itu bingkai yang saya gunakan adalah posisi saya sebagai seorang keturunan Tionghoa Indonesia. Dan pertanyaan pertama yang terlintas adalah identitasnya siapa sih yang kita tampilkan di perbatasan Indonesia itu gitu. Sebagai bayangan, ini 7 bangunan utama di pos lintas batas negara Indonesia yang dibangun ataupun direnovasi sepanjang 2016 hingga 2017. Kalian bisa lihat integrasi elemen yang berasal dari arsitektur tradisional, dan bahkan ada senjata tradisional juga di situ untuk menampilkan wajah Indonesia. Namun kebanyakan elemen ini hanya digunakan untuk mewakili etnis dominan di tiap daerah. Nah, sejak dulu kita sudah terbiasa ya mengasosiasikan sebuah provinsi dengan satu suku yang dominan gitu. Dan saat itu, saya coba melakukan wawancara dengan seorang Tionghoa Indonesia, dan saya membuat sebuah skenario di mana bangunan pemerintahan di Jakarta menampilkan elemen dari arsitektur tradisional Dayak. Menurut dia, akan aneh kalau lihat fitur dari arsitektur tradisional Dayak di Jakarta, karena Jakarta itu kan didominasi etnis Betawi, dan karena itulah maka harus diwakili oleh arsitektur yang khas Betawi, gitu kan. Jadi kalau kita ikutin nih cara pikir dia, gitu kan, saya mulai tanya ke dia, jika sebuah tempat itu
dikaitkan dengan satu suku yang dianggap pribumi dan dominan di sana. Maka di mana di wilayah Indonesia ini, dia sebagai seorang minoritas Tionghoa Indonesia merasa menjadi bagian. Dalam sebuah negara yang terdiri dari sekitar 16.000 pulau dengan 1.300 grup etnis yang tersebar di 34 provinsi, strategi seperti ini tuh bisa berujung pada sebuah konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu marginalisasi minoritas. Dan dari riset itu, saya kemudian melanjutkan untuk mengobservasi beberapa strategi yang lebih inklusif, namun tetap merangkul tradisi membangun di Indonesia. Saya merangkumnya dalam 3 klasifikasi. Yang pertama adalah form. Jadi di sini saya mencari tahu gimana sih arsitek bisa mengubah cara baru dalam integrasi bentuk-bentuk yang berakar dari tradisi membangun di sebuah kawasan. Dan yang kedua, technological sophistication. Ini di mana arsitek dapat menerapkan nilai dan elemen tradisional secara praktis. Jadi ide-idenya biasanya menggabungkan kecanggihan teknologi sambil peka terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, manusia maupun alam. Dan yang ketiga, intangibles. Bagaimana sebuah karya dapat merangkul tradisi membangun yang berupa proses, visi, atau hal lain yang tidak tampak secara visual. Nah, selama ini integrasi arsitektur tradisional di Indonesia kebanyakan terbatas pada replikasi bentuk, baik atap ataupun elemen lainnya yang bersifat superficial atau yang cuma tempelan aja gitu. Dalam proyek pemerintah, arsitek seringkali didorong untuk membuat sebuah representasi visual yang diambil dari arsitektur tradisional untuk alasan politik. Dan kemunculan ide integrasi rumah tradisional ini bisa kita telusuri ke Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun pada tahun 1972 hingga 75 di Jakarta. Di akhir tahun 60-an menuju 70-an, itu banyak gerakan separatis dan pergolakan politik di akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang jadi cikal bakal munculnya kembali arsitektur tradisional di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kenapa demikian? Nih, jika kita lihat ditampilkannya tradisi yang representatif dari tiap provinsi, termasuk arsitektur tradisional grup etnis dominan, dimaksudkan untuk melegitimasikan wilayah yang termasuk dalam NKRI. Jadi ini kayak respon pemerintah terhadap gerakan separatis ini, bahwa wilayah-wilayah inilah, ini masih termasuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, di Pavilion Hindia Belanda di pameran kolonial tahun 1931 di Paris, atap-atap bangunan tradisional dari berbagai etnis di Hindia Belanda menghiasi bangunan untuk mewakili wilayah yang dianggap milik penjajah Belanda saat itu. Apa yang kita lihat di TMII itu, jadi kayak mengulang kembali aja cara ini untuk menandai dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Padahal ya di tahun 1918 itu Henry McLenpon itu udah menunjukkan kecerdikan dalam rangkul tradisi setempat di Aula Barat dan Aula Timur ITB. Desain Aula Barat, desain atap Aula Barat dan Aula Timurnya tampak kayak perahu, terus dilapisi dengan atap sirap ya. Bentuk atap ini kan banyak dibilang juga mirip dengan rumah tradisional Sunda. Tapi di sini McLenpon mengutak-atik bentuk ini untuk membuat jalan sirkulasi udara di area bawah atap. Jadi dia melakukannya itu dengan mengangkat hubungan atapnya itu, kemudian menambahkan lubang di ujung-ujung atapnya gitu. Dan untuk menghadapi budget dia yang terbatas saat itu, jadi di buku tentang Aula Barat dan Timur ITB ini ada cerita bahwa McLenpon saat itu menghadapi banget tuh budgetnya terbatas sekali gitu, maka harus diakal-akalin. Maka dia memilih untuk bikin brass structure di dalam bangunan itu dengan menggunakan potongan kayu yang lebih pendek dan tidak terlalu tebal. Jadi dia sambung-sambungin gitu kan. Nah, struktur ini sendiri pada akhirnya tuh jadi penting mengingat Bandung merupakan area rawan gempa. Jadi transformasi bentuk yang dilakukan PON itu bikin atap tradisional menjadi tepat konteks dalam karya dia gitu. Dengan itu dia bikin ruang bagi tradisi ini untuk bisa bertahan dari masa ke masa. Nah, selain Aula Barat dan Aula Timur ITB, hari ini kita juga akan sama-sama menelaah proyek pengembangan Bandara Husein Sastranegara. Ngobrolin pengembangan Bandara Husein Sastranegara ini tentu nggak bisa lepas dari keberadaan Bandara Kertajati yang sejak 2018 direncanakan mengambil alih sebagian besar rute penerbangan Bandara Husein. Juga tidak lepas dari berita sepanjang tahun 2012 sampai 2014 mengenai rencana pemangkasan Gunung Bohong, yang sebenarnya adalah bukit ya, dengan alasan keamanan penerbangan gitu. Di mana sekarang di sana dilaksanakan pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang melintasi bukit tersebut. Sering banget nih Gunung Bohong dipotong, dilubangin untuk infrastruktur gitu. Nah ini jadi kalau kita lihat dari websitenya Husein Sastranegara milik AP2,
dinyatakan bandara ini berkonsep modern yet tradisional gitu. Di situ juga tertulis kalau bandara ini terinspirasi arsitektur tradisional Jawa Barat, yaitu luit dan julang ngapak, senjata tradisional Jawa Barat yaitu kujang, serta menggunakan warna tarum atau indigo yang sering digunakan masyarakat Sunda untuk mewarnai pakaian. Kalau kita baca dan lihat gambar dari situ aja ya, itu bikin saya ingat kembali sama gedung pemerintahan yang kayak dulu gitu ya, berbentuk kotak beton, terus atasnya tuh replika atap tradisional berukuran raksasa gitu, yang sudah menjamur lah di Indonesia sejak tahun 70-an gitu. Dan wacananya ya masih sama aja gitu kan. Senada dengan Taman Mini Indonesia Indah, bangunan tradisional tuh diambil referensi yang paling representatif dan biasanya dari suku dominan sesuai pilihan tiap kepala daerah gitu. Tapi semenjak ada berbagai gerakan dari arsitek Indonesia yang menjadikan nilai-nilai, filosofi, atau teknik membangun arsitektur vernakular dan tradisional sebagai landasan untuk mendesain gitu kan, daripada hanya mencontoh arsitektur yang hadir di mancanegara, pendekatan desain yang merangkul arsitektur tradisional pun jadi berbeda. Jadi lebih banyak gitu pendekatannya, strateginya, macam-macam. Dan hal ini yang berusaha saya kupas di Bandara Hussein Sastranegara. Jadi saya melanjutkan pengumpulan datanya dengan wawancara dengan prinsipal arsiteknya dan proyek arsitek, kemudian mencoba mengumpulkan foto-foto bandara serta observasi langsung ke sana. Kalau dari tampak depan kan mungkin kita beberapa dari kita udah pernah ke sana ya. Tampak depan area itu menampilkan jajaran atap dengan desain yang serupa gitu kan, dengan ujung atas yang menyilang. Dan di kanopi area drop off itu kita bisa lihat ada ornamen berbentuk kujang. Jadi ada dua kriteria penting yang harus dipertimbangkan si arsitek dalam proyek ini ketika mendesain. Yang pertama, bandara ini tuh perwakilan pintu masuk ke kawasan Jawa Barat dan dimaksudkan sebagai ikon Bandung gitu. Ini berkaitan dengan keinginan agar bentuk arsitekturnya ada keterwakilan dari lokal. Jadi dari proyek arsiteknya juga menjelaskan demikian, dan kalau kita cek wawancara dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura, saat itu juga menyatakan bahwa ya itu ingin dijadikan ikon Bandung gitu. Nah, berikutnya bandara ini bersifat temporer karena direncanakan harusnya dialihfungsikan dan penerbangan dipindahkan ke Bandara Kertajati gitu kan. Sehingga kriteria kedua itu adalah menciptakan bangunan yang knockdown supaya mudah dibongkar di kemudian hari. Nah, jajaran atap yang kita lihat di awal itu ternyata itu adalah solusi dari arsiteknya untuk membuat struktur berulang yang mempermudah fabrikasi dan knockdown di kemudian hari gitu. Beliau dapat ide dari deretan leit, yaitu lumbung padi yang berjejer-jejer yang biasa kita temukan di kampung-kampung adat di Jawa Barat, misalnya di Kanekes atau Ciptagelar. Tapi sebenarnya lebih mirip ke yang di Ciptagelar ya. Mungkin kalau ada yang pernah ke kampung adat Baduy gitu, itu ada susunan leit juga, tapi susunannya enggak yang berjejer kayak di Ciptagelar. Nah, jadi di sini arsiteknya ini nggak cuma meniru susunan, tapi mengusahakan agar tiap atap ini dapat berguna sebagai jalan masuk cahaya alami. Dengan berbagai pertimbangan, mereka akhirnya memilih bahan membran yang tembus cahaya untuk bagian atap itu. Gitu. Selain itu, di ujung-ujung atap juga menggunakan kaca sebagai jalan masuk cahaya alami. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian atasnya itu bisa membuat cahaya alami masuk ke dalam interior Bandara Hussein. Nah, di bagian atas ujung-ujung atap ini kan yang silangan itu adalah replikasi bentuk capit gunting ya. Selintas kalau dilihat secara struktural, ujung capit gunting ini nggak ada fungsi khusus gitu. Dan memang dari arsiteknya dinyatakan bahwa capit gunting ini digunakan karena menurut dia itu adalah ikon arsitektur Sunda yang dikenali masyarakat. Tambahan capit gunting ini sebenarnya bisa juga sih kita baca kayak penghubung bangunan baru dengan yang lama ya, karena kalau kita lihat atap bangunan lama itu sebenarnya memiliki elemen yang sama gitu. Tapi menurut saya, dengan kita membuat tanpa fungsi, kemudian mengubah material yang dulunya biasanya dari bahan kayu menjadi plat seperti sekarang, ada konsekuensi untuk mengulang lagi strategi yang ada di bangunan pemerintah zaman dulu, di TMII dan teman-temannya itu gitu. Dan jadinya tradisi ini konteksnya kayak terhenti di masa lalu dan hanya bentuknya saja gitu yang diulang-ulang. Dan kalau kita lihat sebenarnya ujung atap yang menyilang ini kan shared culture ya di beberapa kawasan di Indonesia gitu. Bukan cuma di daerah Jawa Barat, kita bisa temukan ini di Sulawesi. Kita juga bisa temukan ini di Pulau Sumatera gitu kan. Jadi kalaupun untuk sebagai tradisi yang sebagai simbol dari tradisi gitu,
bahan aslinya pun sudah tidak digunakan gitu kan. Jadi sebagai fungsinya tidak ada gitu, dan sebagai tradisinya pun pakem-pakemnya juga tidak kena gitu kan. Saya juga berusaha mewawancara warga Bandung yang sudah pernah menggunakan bandara ini gitu, dan bertanya mengenai karakteristik dari budaya Sunda yang bisa mereka kenali dari Bandara Hussein gitu. Tapi tampaknya kedua orang yang sebenarnya sering banget ya menggunakan bandara itu, tampaknya nggak begitu tahu gitu atapnya itu sebenarnya adalah inspirasi dari Lelit gitu. Jadi mereka sendiri sebenarnya tuh banyak mendengar dari berita juga gitu kan. Jadi kebanyakan kalau kita tanya gitu kan, bandara di Bandung itu ada unsur Sundanya ya, ada unsur dari adat Jawa Barat ya. Ya paling ngomongnya akan kayak di yang berita yang kita baca gitu. Oh ya itu kayak katanya kalau dari atas tuh kayak kujang bangunannya, tapi siapa yang pernah lihat dari atas gitu kan, kecuali kalian lihat benar-benar dari pesawat ya. Tapi kalau kebanyakan dari kita kalau nggak memperhatikan juga nggak akan nyadar gitu, karena nggak mungkin bisa zoom in juga gitu kan. Terus kalau dari Ibu Atin di situ, dia malah lebih fokusnya ke bagian interiornya. Jadi dia ngelihatnya, oh ya di dalam itu ada atribut kayak wayang golek gitu, di front office gitu. Dan ketika ditanya gitu, apa sih yang menurut mereka menjadikan kota Bandung itu kota Bandung gitu? Apa sih yang karakteris kota Bandung gitu kan? Dan jawabannya tuh kalau dari sisi bangunan, dua-duanya tuh bilang ya, gedung sate gitu kan. Bandung itu ya gedung sate gitu, dan gedung-gedung di Jalan Braga gitu. Kalau dari budayanya ya wayang golek dan jaipongan gitu kan. Tapi kalau dari bentang alamnya ya pegunungan. Pegunungan itu ya Bandung. Kalau lihat itu ya udah ingat Bandung gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri yang sedang menjadi pemirsa di sini, menurut kalian penting nggak sih ada unsur tradisional di bangunan yang dijadikan gerbang masuk suatu wilayah gitu kan? Kira-kira apa pendapat kalian? Tulis argumen kalian di slides, di Google Slides. Dan sebelum saya menutup presentasi dari saya mau membacakan sepotong tulisan dari buku Wajah Bandung Tempo dulu ya. Jadi di sana tertulis gitu, dari tahun 1898 itu pabrik mesiu di Ngawi dan artileri konstruksi Winkel atau biasa disebut pabrik senjata di Surabaya semua dipindahkan ke kota Bandung. Pemindahan instalasi militer dari Ngawi dan Surabaya ke Bandung seperti transmigrasi bedol desa. Bukan cuma mesin dan peralatan saja yang diangkut dan dipindahkan ke Bandung, tapi juga para kru, terdiri dari teknisi, pegawai, beserta seluruh keluarganya. Semuanya diangkut ke Bandung. Untuk menampung para pegawai dan karyawan pabrik senjata, dibangun daerah pemukiman baru di Kiara Condong. Kampung pemukiman area-area Surabaya itu kemudian disebut Babakan Surabaya. Masih di sekitar Kiara Condong, dapat dijumpai pula Kampung Jawa, yang letaknya sekarang dekat pabrik gas. Kampung tempat hunian Jawa itu mudah kita temukan pada peta Gemeente Bandung pada tahun 1920. Dan kemudian berikutnya, sebuah surat dari Raden Haji Muhammad Sueb, Khalifah di Bandung yang ditujukan kepada Hof Penghulu Haji Hasan Mustafa pada tanggal 8 Oktober 1907, mengungkapkan tentang macam-macam suku dan bangsa penghuni kota Bandung dulu. Kota Bandung ramai nian, orang Koja Keling Palembang makin bertambah banyak bangsa-bangsa. Begitu pula Cina lebih banyak, Makau dan Kelang, Hokkien sudah barang tentu, Asia dan Eropa. Menurut taksiran Ananda, 10 kali lipat dari semula. Semua jenis bangsa ada. Itu di tahun 1907, lebih dari 100 tahun yang lalu gitu. Jadi menurut kalian kira-kira ketika kita hanya menampilkan satu elemen dominan, satu elemen dari suku dominan atau etnis yang dianggap dominan gitu, kira-kira apakah itu masih relevan di masa sekarang di mana hampir seluruh bagian di Indonesia itu sudah banyak orang yang bermigrasi, ada orang-orang dari keturunan-keturunan dari orang-orang yang bertransmigrasi dulu gitu. Gimana pendapat kalian? Nah, yang berikutnya saya akan panggil Mas Prananda, seorang lulusan pendidikan doktoral di jurusan Resource Management di Kanazawa University, yang juga berkesempatan menjadi PhD researcher di jurusan Antropologi Universitas Tokyo untuk ikut menanggapi dari sisi persilangan desain dengan aspek sosial dan budaya. Mas Prananda, saya persilakan. Halo Mbak Yasmin, terima kasih. Menarik ini tadi bahasannya. Rekan-rekan semua juga ini juga sebenarnya ada beberapa yang kenal. Halo Febri. Nanti ini ya tanggapi ya. Sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja gitu.
Karena saya rasa yang lain juga sebenarnya udah sangat expert juga gitu di bidangnya masing-masing. Jadi nanti saya sebenarnya lebih ke pemantik saja gitu, karena sebetulnya sama seperti Mbak Yasmin, saya bukan di arsitektur begitu, tapi coba lihat dua topik hari ini ya, tentang bangunan Hussein dan Aula Barat itu dari sisi aspek sosial dan budayanya begitu. Dan saya coba lihat kalau yang spesifik tentang Aula Barat itu saya coba tarik ya beberapa isu bagaimana sih itu terkonstruksi gitu ya, si Aula Barat ini di era Belanda, dan bagaimana imajinasi ekspektasi yang terbentuk saat itu sebetulnya sedikit banyak ada juga gitu ya di era sekarang, apalagi konteksnya nanti Hussein gitu ya, dan juga beberapa proyek-proyek yang monumental di Bandung itu sebenarnya ada benang merahnya begitu kira-kira ya. Ini saya coba share aja, lihat ya. Oke, jadi ketika Mbak Yasmin bicara tentang apa sih tradisi begitu, apakah tradisi itu statik, apakah representatif sebuah identitas itu cukup relevan begitu untuk apalagi di era sekarang yang sebetulnya sudah sangat varian begitu. Sebenarnya dari dulu juga kita sudah sangat multicultural gitu ya, apalagi konteksnya Bandung, karena Bandung sendiri juga diinisiasi gitu ya, kota Bandung sendiri dibangun oleh Belanda begitu ya, mungkin belum sampai 2 abad yang lalu, udah sampai kan, hampir 2 abad yang lalu dibangun, dan itu berlandaskan pada prinsip-prinsip modernisme begitu. Jadi apabila kita bicara tentang apa tradisi Bandung, ya bisa jadi banyak dipertanyakan dan sulit untuk menelusurinya apabila kita compare misalkan dengan kota-kota yang lebih kuat tradisinya, misalkan seperti Lasem begitu, atau di Jogja misalkan. Sedangkan Bandung tuh apa sih begitu. Nah, kalau misalkan tadi dari responden ya bicara tentang ya Bandung tuh sebenarnya mungkin gedung sate atau bangunan Braga gitu ya. Ya mungkin saja sebetulnya tradisi kita adalah tradisi bangunan pertemuan antara budaya barat dan budaya timur begitu. Ya bisa jadi karena kita ini aja ya, denial aja gitu, karena kita berusaha merdeka dari prinsip-prinsip barat saat itu, sehingga kita nggak melihat tradisi campuran antara barat dan timur ini kita nggak anggap tradisi begitu, sangat politikal gitu prinsip reasonnya gitu. Tapi anyway, kita coba lihat ini deh gitu ya, misalkan kita lihat 2 benda ini gitu, yang saya sebut benda kenapa ya, sebenarnya bisa kita sebut juga artefak itu, meskipun ya sebenarnya kita lihat mungkin sebagai benda-benda kecil itu, tapi sebenarnya kita sebut juga ini adalah artefak juga. Nah, kalau misalkan dari kacamata STS gitu namanya, Science Technology and Studies gitu ya, mereka akan selalu bicara tentang bagaimana sih artefak ini dibangun begitu secara sosial dan secara politik, dan tentunya secara budayanya gitu. Nah, kalau misalkan tadi Mbak Yasmin mungkin melihatnya dari sisi arsitek, terus juga beberapa dari sosialnya, menurut saya itu juga cukup tepat gitu. Nah, saya coba lihat lebih luas lagi gitu, dan saya coba melihat dari konteks historikalnya juga begitu, karena juga 2 bangunan ini ya seperti yang saya tadi bilang sangat ada benang merahnya juga. Oke. Nah, ini jadi apabila kita ingin melihat sebuah artefak ya, misalkan Homels bilang ya coba kita lihat dari 3 poin utama ya. Misalkan yang pertama itu frames, diverse frames itu sendiri, artinya kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya si Aula Barat ini di saat di awal tahun 1918 diinisiasi dan 1920 beres gitu, bagaimana sih dalam 2 tahun itu terkonstruksi secara sosial gitu. Dan ada kepentingan apa aja sih sebetulnya sehingga muncullah ide harus ada percampuran antara unsur Indonesianya dengan unsur modernnya gitu ya. Kan itu kan nggak serta-merta celong muncul begitu kan, pasti akan ada unsur-unsur kepentingan di balik itu, sehingga harus ada representasi seperti ini. Seperti tadi ya bilang gitu ya Mbak Yasmin juga, bahwa di era Soeharto misalkan banyak direpresentasi setiap daerah itu dengan satu unsur tradisi. Ya bahkan sebetulnya Orde Baru saat itu mencoba mengikat ya Indonesia itu dengan Jawanismenya begitu ya, Java sentriknya juga gitu. Nah, itu menjadi sebuah prinsip membangun negara ini saat itu gitu. Nah,
ini kenapa sih gitu ya, cultural hybridity ini muncul di era 1920 ini begitu. Nah, itu yang mungkin harus kita lihat. Lalu yang kedua juga sebenarnya terrelasinya benda-benda ini dengan socio-technical elements di sekitarnya juga gitu ya. Bisa jadi sebetulnya ini juga terrelasi dengan bangunan-bangunan sekitarnya misalkan, atau bisa juga terrelasi dengan urban planning saat itu yang mungkin ya kita tahu ya di era itu kan juga ada kepentingan bahwa Dutch Indies itu ingin memindahkan ibu kotanya dari Batavia ke Bandung ya saat itu. Jadi dirasa penting juga untuk melengkapi infrastruktur yang lainnya seperti tadi ya infrastruktur pertahanan seperti pemindahan tentara dan seterusnya, terus juga kantor-kantor pemerintahan. Tapi dirasa juga saat itu penting untuk membangun sebuah kampus university untuk melahirkan teknokrat gitu ya. Ini kan juga kampusnya bukan university tapi sekolah teknik gitu ya, emang luarannya untuk menjadi engineer gitu ya, mensupport beberapa pengusaha saat itu. Lalu di samping itu ya kita coba lihat bagaimana sih unsur-unsur tradisi yang lainnya ya, yang memang bukan hanya secara visual dia terijawantahkan, tapi juga sebenarnya juga prinsip-prinsip yang intangible ya, misalkan bagaimana kita merawat bangunan ini, bagaimana kita menyikapi bangunan ini dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, jadi memang secara sejarahnya ya ini kalau misalkan kita tahu ya biasanya orang paham ya ini adalah salah satu luaran dari politik etis ya saat itu ya, bahwa orang-orang di kolonial gitu ya, orang-orang pribumi itu harus diedukasi gitu ya sebagai bentuk luaran politik etis, sehingga dikeluarkanlah salah satu kepentingan dari politik etis adalah mengembangkan pendidikan di samping ada masalah irigasi dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang pertama kita pahami gitu, yang kita umumnya tahu. Tapi sebetulnya juga yang jarang kita ketahui adalah bangunan ini yang salah satunya akan menjadi institut atau kampus ya, itu adalah ada banyak kepentingan dari sisi bisnis juga gitu, karena si ITB sendiri sebetulnya dibangun saat itu bukan oleh pemerintah Belanda saat itu ya, tapi justru dibangun oleh konsorsium para pengusaha-pengusaha begitu ya. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, di sini jadi kita bisa lihat sebetulnya Indies itu, Dutch Indies saat itu menjadi harapan ya, harapan baru bagi negara Belanda saat itu yang memang kalah Perang Dunia I ya. Jadi ekonomi terpuruk, terus juga berantakan gitu ya di Belanda aslinya. Nah, di sini ada peluang untuk membangun di tanah yang baru gitu ya, dianggapnya yang masih suci, masih virgin gitu ya. Jadi kita bisa membangun dari nol gitu. Jadi memang ada kepentingan saat itu. Ya. Dan yang menarik sebetulnya juga institut ini, bayangin saja gitu ya, institut teknik ini dibangun yang kedua gitu. Yang pertamanya adalah TU Delft yang kita tahu sekarang. Nah, yang keduanya itu bukan di Amsterdam, bukan di Den Haag gitu, justru dibangunnya di Dutch Indies gitu. Jadi memang ada banyak kepentingan sekali. Nah, ini yang mau saya highlight adalah bagaimana proses akhirnya melobi membangun sebuah university itu dilakukan oleh The Royal Society ini gitu ya. Royal Institute, sorry. Nah, ini tuh terdiri dari pengusaha-pengusaha ya, seperti Bosca, dia kita tahu dia adalah pengusaha teh, lalu ada pengusaha tambang, pengusaha pemilik kereta gitu, dan di sini juga ada campuran-campuran seperti priai dan pemerintah lokal gitu. Nah, di sini mereka berkumpul bersama dan meminta dan mendorong ya, memaksa sebetulnya untuk dikeluarkannya izin pembangunan sebuah kampus ya, di mana kampus itu akan diimajinasikan sebagai bentuk yang baru, betul-betul berbeda dengan apa yang terjadi di Belanda di sananya begitu. Nah, mungkin yang kita tahu adalah yaitu ya, selalu melihat Belanda dan Dutch Indies itu selalu antara orang yang pihak yang mengkoloni dan orang yang terkoloni begitu. Tapi sebetulnya pun juga orang-orang yang non pribumi seperti orang-orang pengusaha-pengusaha teknik pengusaha-pengusaha orang-orang Belanda begitu ya, mereka pun juga punya imaginary untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang ada di metropolis di sana begitu ya, di Belanda. Mereka ingin punya identitas sendiri yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Belanda situ gitu. Nah, bedanya gimana ya? Dia ingin membangun peradaban baru ya, selain menyusun ya infrastruktur pertahanan, irigasi, infrastruktur kota yang bagus, yang sangat modern gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah si educational institution itu sendiri, yang itu menjadi landasan mereka untuk memperlihatkan bahwa Dutch Indies pun juga sebenarnya sangat modern dan berbeda dengan mainland sana gitu ya. Nah, itu jadi metropol versus koloni ini muncul gitu, bukan hanya perihal antara pribumi versus
orang yang mengkoloni itu gitu ya. Nah, yang menariknya pun juga sebenarnya ya Aula Barat, kampus ITB saat itu dibiayai sebetulnya sepenuhnya oleh para konsorsium ini begitu. Jadi lalu juga si PON juga saat itu juga memang orang yang berprinsip bahwa nggak bisa sepenuhnya membangun suatu hal yang modern atau mengcopy sepenuhnya gitu yang ada di Belanda gitu ya dilakukan di Indonesia gitu. Tapi justru harusnya ada asimilasi atau percampuran gitu ya antara modern dan tradisi ini. Meskipun sebetulnya juga ada perdebatan ya apa sih yang dimaksud dengan tradisi. Seperti yang kita tahu antara Wall-Schumacher dengan PON kan sebenarnya meskipun mereka mengakhirkan prinsip Indis architecture, tentunya mereka memiliki prinsip yang berbeda ya, cara berpikir berbeda. Misalkan dengan Schumacher dia bicara bahwa nggak ada kok gitu tradisi vernakular tuh gitu ya. Sedangkan kalau si PON dia bicara bahwa ya sebenarnya ada gitu ya bangunan-bangunan tradisional yang ada di Jawa, ada di Sumatera itu kan sebetulnya juga suatu hal yang harus kita campurkan gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan seperti itu gitu ya. Nah di sini ini contoh aja gitu bagaimana sebenarnya bangunan Aula Barat itu sebetulnya representasi saja sebetulnya dari kepentingan-kepentingan dari sisi pebisnis ya memang yang membutuhkan engineer gitu ya. Lalu juga Aula Barat menjadi representasi modern yang paling modern saat itu dengan teknik bendingnya, kayu dicampur seterusnya gitu ya. Terus juga percampuran antara yang ada di lokal dengan yang ada di modern itu menjadi sebuah cerminan begitu ya bahwa Dutch Indies pun juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Belanda sana begitu. Bahkan sampai ke kurikulum teknik yang ada di TU Bandung saat itu sangat berbeda ya. Mereka ingin setara dan tidak ibaratnya bukan copycat-nya TU Delft. Jadi prinsip itu memang diimajinasikan bersama dan diekspektasikan bersama dari berbagai pihak gitu. Nah, ini contoh yang lain aja ketika ini contoh di kanan ini Museum Nusantara di TU Delft saat itu, di mana profesor-profesor yang akan datang ke situ, terus engineer-engineer yang diundang untuk membangun TU Bandung saat itu juga dicekokin artefak-artefak keseharian ya begitu ya, agar bisa memahami apa sih yang ada di situ. Bukan berarti mereka melihat tradisi juga gitu ya, tradisi sepenuhnya harus dicaplok mentah-mentah dan dikeluarkan mentah-mentah juga ya secara simbolik, tapi justru prinsip-prinsipnya yang dipahami begitu yang sehingga mereka bisa secara holistik memahami apa sih kebutuhan yang ada di Dutch Indies saat itu gitu ya. Nah ini jadi prinsip proses artefak untuk dijadikan proses pembelajaran bagi para orang-orang saat itu yang membangun si kampus ini gitu ya. Nah, jadi mereka punya imajinasi being modern itu seperti apa sih yang berbeda dengan si koloninya gitu ya yang ada di Belanda sana gitu. Oke, itu jadi kira-kira dari sisi Aula Barat ini saya ingin mengangkat isu yaitu tadi ya bagaimana ekspektasi, imajinasi itu sebenarnya terkonstruksi secara sosial bahkan jauh sebelum perencanaan itu keluar ya, proses perencanaan itu muncul sampai akhirnya keluarlah artefak-artefak besar seperti yaitu tadi ya Aula Barat, kurikulum engineer-nya dan sistem pendidikan dan seterusnya. Itu hanyalah sebuah akhiran gitu ya dari sebenarnya dari awal mereka sudah berkontestasi perihal ke ekspektasi dan imajinasi tadi gitu. Nah, loncat ketika ke perihal Bandar Hussein begitu. Nah, di sini saya bilang kenapa ada kemiripan karena juga sebetulnya sebelum Hussein ini dipugar gitu, itu pun juga banyak sekali ekspektasi yang muncul atau imajinasi yang bertebaran ya. Baik itu dari sisi pemangku kebijakannya, pemilik Bandara Hussein-nya, pengelolanya kan sebenarnya kan juga bukan punya negara, bukan punya kota ya. Si Hussein ini kan sebenarnya under Angkatan Udara begitu. Pengelolanya Angkasa Pura dan yang memiliki imajinasi itu adalah masyarakat Bandung dan salah satunya juga eksekutifnya wali kotanya saat itu. Nah, saya ingat sekali sebetulnya bagaimana sih proses terjadinya Bandara Hussein ini, dan ya itu tadi misalkan ada atapnya harus begini, bentuknya harus merepresentasikan budaya Sunda dan seterusnya. Meskipun sebetulnya bagi beberapa segelintir beberapa kelompok orang, yang penting sebenarnya bandara nyaman deh gitu ya. Ketika koper itu nyampe, cepet nyampenya keluar, nggak perlu dorong-dorong manual, itu saya masih mengalami lah saat itu gitu ya. Nah, prinsip ada orang yang sebetulnya yang penting bandara nyaman gitu ya, ketika saya turun beres masalah beres gitu ya, nggak ada bagi pihak orang, beberapa pihak mungkin nggak peduli dengan simbol-simbol yang
muncul di situ gitu ya. Nggak peduli dengan representasi budaya yang apa namanya yang ditampilkan. Yang penting secara fungsional itu oke gitu bagi pihak seperti itu. Ya bagi pihak yang lain pun juga ada gitu yang percaya bahwa bandara itu adalah gerbangnya Jawa Barat gitu ya, sehingga sedemikian rupa harus apa namanya memiliki simbol Jawa Barat, dan Jawa Barat itu apa ya, Sunda, padahal sebenarnya Sunda juga kan nggak manunggal ya, nggak cuma satu gitu, justru dia juga sangat varian. Nah ini yang menarik juga bahwa ya dari sisi saat itu ya Ridwan Kamil kan waktu menjadi apa namanya wali kota begitu. Nah bagi dia sebetulnya nggak peduli julang ngapak gitu ya, karena ya kapan sih ada kesempatan orang ketika turun pesawat itu melihat julang ngapak di atas tuh, kapan sih orang ketika turun langsung turun dari tangga, habis itu jalan udah mah harus disuruh cepet-cepet jalan ya sama pegawainya begitu ya, nggak ada kesempatan untuk merenungi, merefleksikan apa sih tradisi yang ada di eksterior apa namanya bangunan Hussein ini begitu. Nah kalau misalkan dari sisi wali kota ya udah sangat fungsional aja begitu, yang penting interiornya nyaman dan mirip dengan canggih begitu ya. Dan ini saya rasa sebetulnya gaya-gayanya Ridwan Kamil saat itu memang banyak seperti itu ya. Nggak cuma Hussein tapi juga banyak sekali ruang-ruang publik juga selalu diimajinasikan seperti yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, ada yang berprinsip seperti itu dan tapi juga ada juga yang bilang bahwa ini tuh harus sangat tradisi gitu. Nah, tapi yang saya pengen perlihatkan bahwa sebetulnya baik tadi Aula Barat atau Hussein sebetulnya yang seharusnya kita lihat pun adalah bagaimana pertempuran ekspektasi dan imajinasi ini terjadi begitu ya. Dan di balik ini sebetulnya ada kontestasi power atau kuasa ya. Dia Ridwan Kamil dengan wali kotanya dia bisa langsung menentukan udah pokoknya yang penting interior dulu begitu ya. Bisa jadi dia pun mengeluarkan statement itu karena juga ada kendala-kendala atau ada apa namanya masalah-masalah di mana dia sebagai wali kota tidak punya kontrol sepenuhnya terhadap bandara begitu ya, karena di situ ada kepentingan Angkasa Pura, di situ ada kepentingan pemilik bandara dari Angkatan Udara gitu ya. Jadi dia nggak bisa sepenuhnya mentransformasi bangunan ini secara total gitu ya, baik eksterior maupun interior gitu. Nah gitu ya, jadi ya sehingga ya akhirnya yang dikelola banyak adalah interiornya begitu. Di sini ya mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ya ke bandara, dan di sini merepresentasikan bagaimana interior bandara itu sudah sangat modern gitu ya, sangat seperti canggih misalkan. Nah itu diterjemahkan dalam elemen-elemen yang ada di sini gitu ya, mulai dari karpetnya, kursinya, bahkan lukisannya. Dan ini sebenarnya juga kalau misalkan tahu desainer-desainer pun juga sebenarnya memiliki prinsip yang mengkombinasikan suatu apa yang ada di sini dan suatu hal yang modern begitu ya. Seperti ini kursi teman saya yang bikin si apa namanya Abi Abdillah, di sini Pak John Martono gitu ya, seniman tapi sebenarnya basicnya adalah kriawan gitu ya. Jadi memang di sini yang penting bisa menerjemahkan apa sih kepentingan saat itu ya, yang memang diinginkan oleh wali kota saat itu gitu. Nah di samping itu juga yang menarik ya juga terjadi ya, coba step back dikit tahun ke 90s ke 80s gitu, karena tadi juga Mbak Yasmin membawa isu tentang Orde Baru ya, sebenarnya juga Hussein saat itu juga menjadi arena gitu ya, menjadi arena di mana Hussein pun di saat itu menjadi representasi modernnya sebuah negara ini ya, nggak cuma sebagai kota tapi negara gitu ya, dengan N250-nya gitu ya, kan itu kan terjadi di Hussein ya, penerbangan pertama N250. Dan di sini menjadi cerminan bagaimana Indonesia akan memasuki era modern begitu ya. Dan ini gayanya Soeharto banget begitu. Di sini contoh dikit aja bagaimana Soeharto waktu itu juga meluncurkan Palapa dengan antenanya itu berbentuk kris Jawa gitu ya. Padahal kan antena lurus-lurus aja, tapi dia menyimbolkan bagaimana Palapa ini akan mendistribusikan semua informasi ke seluruh pelosok Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi tetap semuanya harus under Jawa begitu ya. Jadi ini kritik juga ulasan dari Joshua Barker yang melihat bagaimana teknologi itu juga memberikan ekspektasi dan imaginary yang sama gitu, yang didistribusikan kepada seluruh Indonesia gitu. Dan ini pun juga saya sebenarnya memang mengangkat juga bahwa Hussein saat itu pun juga menjadi arena untuk mendistribusikan being modern di saat itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi itu sebenarnya pemantik saja gitu ya. Sorry kalau misalkan akhirnya ke sana kemari, tapi sebetulnya saya di sini melihat sisi bagaimana artefak-artefak gigantik itu ya terkonstruksi dari sisi sosial dan bahkan mengandung ya nilai-nilai politikalnya.
Dan kita lihat bahwa jauh proses sebelum menjadikan imajinasi itu, banyak pihak yang akhirnya mencoba mengimajinasikan bersama, menegosiasikan imajinasi dan ekspektasi tersebut, dan di situ kita bisa lihat bagaimana relasi kuasa antara berbagai stakeholder terjadi, begitu kan? Dan ini akhirnya terjemahkan gitu ya ke dalam bentuk-bentuk bangunan-bangunan gitu ya. Misalkan dengan Hussein ya, akhirnya tetap harus ada unsur tradisinya ya, mungkin karena memang ada beberapa grup yang sangat kuat secara politik, akhirnya mendorong itu harus ada. Atau akhirnya ada yang sangat fungsional aja gitu ya. Ya udah yang penting jadi yang seperti canggih gitu ya, nyaman bagi semua orang. Nah, itu juga akhirnya dicampur juga ke dalam bangunan-bangunan ini dan lain-lain gitu. Jadi ya terakhir sebetulnya apakah cukup sesimpel itu gitu ya melihat sebuah artefak itu ya dikotomi antara modern tradisi gitu ya, itu yang selalu kita kontestasikan, terus diperdebatkan gitu ya, mana sih modern mana tradisi. Sama seperti tadi harus ada unsur tradisinya di bangunan modern ya, ujung-ujungnya kan sama seperti mencampurkan hanya dua unsur itu, padahal sebetulnya kan tidak sesimpel itu ya gitu ya. Nah, lalu Bandung itu seperti apa sih? Nah, ini juga akhirnya kan menjadi pertanyaan karena ini konteksnya di BDB begitu ya. Jadi ujungnya kita coba tarik ke isu Bandungnya sendiri. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mangga saya kembalikan lagi ke Bu Yasmin. Makasih Mas Prananda, seru banget. Karena di bedahnya benar-benar ini ya, secara konteks sosial dan budaya, dan saya yang paling menurut saya menarik banget adalah ketika Mas Prananda tadi kasih lihat yang museum di TU Delft tadi, ketika dijajar semua itu konstruksi-konstruksi yang dikenali dari Indonesia ya, dan dikatakan bahwa itu harusnya prinsipnya yang dipahami gitu kan. Dan menurut saya itu poin yang penting banget ya, karena tadi selalu akan ada dikotomi modern sama tradisional kalau pada dasarnya prinsipnya nggak dipahami gitu. Akhirnya kan dipisah aja gitu, yang satu modern, yang satu tradisional gitu. Nggak akan, kalau nilainya nggak dipahami gitu ya, nggak akan bisa kita hybrid gitu, atau ya nggak bisa kita leburkan gitu ya. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang kita akan buka sesi tanya jawab ya, atau cuma tanggapan, atau cuma kesan pesan, atau mau berargumen juga, kita persilahkan, dan akan dengan senang sekali. Ini ada teman-teman yang juga ada Mas Ayos nih, kalau mau sepatah dua patah kata, wah kita langsung main tunjuk ya, kayak di kertas. Ada ini juga Lisana, ada Febri, ada Leka, ada ini Josephine, Selvia, Nathanael, ini semuanya bisa ikut komentar. Tapi yang penting sebenarnya menurut saya, yang saya menarik juga yang tadi sebelum acara ini kita obrolin ya Mas Prananda, bahwa sebenarnya kalau kita tanya sama orang Bandung gitu kan, apa sih yang paling Bandung banget gitu, gedung sate gitu kan, padahal gedung sate itu percampuran gitu. Itu bahkan hal yang mungkin kalau secara di buku ya, secara tertulis ya, kalau kita di sekolah gitu selalu ditanyain kalau budaya Sunda tuh apa gitu, mungkin kita akan ngomongin masalah tradisionalnya gitu kan. Tapi kalau nggak perlu di pendidikan gitu, kita ngobrol nyantai aja gitu, sebenarnya tuh hal-hal seperti itu yang keluar gitu, bahwa ya sebenarnya orang-orang bisa memahami itu adalah bagian dari Bandung, nggak perlu ada embel-embel tradisionalnya gitu, bahwa mereka bisa merasakan oke, ini adalah yang saya kenal gitu. Dan tradisi itu kan selalu berubah ya sebenarnya ya, kayak kita mikirnya mungkin ya itu adalah pakem gitu, tapi kan sebenarnya kalau berbenturan dengan berbagai budaya gitu, tentu akan ada perubahan-perubahan gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat rumah-rumah aja di Jawa Barat dengan di Lampung sana gitu, ya tentu akan ada samanya karena banyak transmigran yang berangkat ke sana gitu, udah ada peleburan budaya gitu kan. Oh, ini Lisana mau tanya, boleh silakan Lisana. Saya manggilnya Ica kali ya. Ica, silakan. Halo Kak, bisa dengar nggak suaraku? Bisa. Halo, halo Ya, Kak, bisa dengar suaraku? Ya, kedengeran. Oke, wah aku senang banget sih diskusinya, bagus banget, ada perpaduan dari sisi desainnya dan juga sisi antropologinya gitu, menarik sih.
Aku mau menanggapi gini, ini kan tadi awal-awal Kak Yasmin sudah bilang bahwa Kak Yasmin mengambil sudut pandang dari sudut etnis Tionghoa gitu ya, yang mungkin sekarang ini masih dianggap, can I say, ini apa, minoritas. Mungkin ini secara ini ya, secara general dari orang-orang sekitar. Aku tuh mau menanggapi dari sisi anak yang third culture kid gitu. Weh, sok-sokan nih. Cuman masih gini, sebagai latar belakang aja sih. Kan aku hidupnya itu di Indonesia tuh bisa dibilang hitungan jari gitu dibandingkan dengan ketika aku di luar negeri gitu. Cuman akhirnya ya misalnya karena keluarga aku di sini ya, jadi aku harus settle di sini gitu. Nah, jadi pandanganku terhadap culture itu agak disoriented gitu. Karena aku nggak menganggap culture itu penting, karena aku nggak merasa belonging juga di Indonesia tuh dalam banyak sisi gitu. Jadi kira-kira sampai lama gitu aku menganggap culture itu nggak penting dan aku nggak tertarik dengan arsitektur tradisional gitu ya. Nah, tapi cuman ketika aku akhirnya studi S2 kemarin yang di Eropa itu kan aku akhirnya ya sempat keliling-keliling juga kan dan menyaksikan berbagai hal di Eropa, dan aku melihat bandara-bandara Eropa itu kan kalah jauh ya dari sisi desain gitu ya, dari sisi apa, iya sih, dari sisi arsitekturnya itu kayak ya begitu-begitu aja gitu, modern, tapi ya begitu-begitu aja. Jadi aku merasa ketika balik ke Indonesia dan aku melihat bandara-bandara Indonesia itu kayaknya bagus juga ya gitu. Ternyata adanya identitas itu bisa memberi variasi sendiri gitu, ada kebanggaan sendiri juga gitu misalnya. Nah, soal masalah mayoritas aku belum bisa komen kayaknya, aku belum ada pendapat tentang itu. Tapi aku mau mengomentari juga kalau dari Bandara Hussein Sastra Negara ini kayaknya kok nanggung dari sisi teknologi desainnya gitu, agak nanggung gitu, kurang totalitas gitu ya. Ya masih agak TMI gitulah baunya. Benar sih. Jadi mungkin mungkin kalau dari sisi culture itu tetap relevan gitu ya. Cuman memang perpaduan antara culture dengan teknologinya itu yang mungkin harus lebih ditonjolkan mungkin ya, dalam kalau memang mau dalam ini ya konstruksi yang lebih monumentalism ke depan gitu mungkin. Gitu sih mungkin Kak. Aku ya itu sih dari orang yang mungkin selama ini apatis terhadap culture. Thank you. Oke, thank you Ica. Nggak jadi tanya ya jadinya. Kenapa? Aku nggak jadi tanya ya jadi. Ya nggak apa-apa, ini memang sharing session. Ya gitu Kak. Thank you. Menarik sih kalau dibilang ini bandara Ryanair ya Ica ya. Karena biasanya emang kalau pengalaman emang iya ya, kalau di luar tuh kalau yang bandara-bandara yang untuk dari kota-kota Eropa ke masing-masing kota kayaknya ya kalau dibilang bisa sama bandara Banjarmasin aja lebih bagus bandara Banjarmasin gitu kalau dari desain gitu kan. Mungkin sebenarnya tuh intinya ya di desain dan selera ya jadinya ya. Kalau saya bilang kayak kalau lihat tradisi ada beberapa yang mungkin saya bisa bilang kayak Blimbing Sari yang di Banyuwangi ya. Itu menurut saya menarik sih karena itu meleburkan tradisi dan desainnya itu tuh enak gitu. Namun ya kita masih secara teknis pasti masih banyak yang bisa dikritisi ya. Cuma kalau saya bilang itu yang nggak sampai maksain gitu. Jadi kita nggak kerasa kagok gitu ketika lihat itu, oh ya kayak bangunan di daerah tropis gitu dengan kayu atap-atap yang warnanya juga warna natural gitu kan. Mungkin Lee Kuan Yew-nya aja yang agak mengganggu gitu. Tapi selain daripada itu kayaknya ya itu yang menurut saya lumayan gitu kan. Karena kalau emang benar kadang-kadang tuh ini agak kayak ada ini ya. Penting nggak sih sebenarnya ada tradisi gitu. Kalau dari Ica tadi ya sebenarnya jadi kelihatan bagus sih gitu kan. Jadi kelihatan unik gitu. Tapi apa itu peran utamanya
tradisinya yang bikin Ica merasa itu unik, dan tradisi yang kayak apa sih yang sebenarnya dilihat di bandara itu gitu. Coba Ca, elemen apa sih, elemen tradisi apa sih yang dilihat yang kira-kira bikin oh ternyata bagus ya gitu kalau ada tradisi yang diintegrasi ke dalam bangunan itu gitu. Masih ada di situ nggak Ica? Bentar. Ini aku kalau ngambil bandara lain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, misalnya Cengkareng itu yang lama ya, bandara lama. Itu kan kelihatan ya artisanship-nya itu. Artisanship di tiap gate-nya gitu ya, dan ya di bagian ya hampir seluruh bagian bandaranya sih. Dan kalau menilik Nusantara, misalnya tradisinya orang-orang Nusantara itu kan banyak yang memang craftsman dan artisan gitu. Jadi itu salah satu menurutku itu juga simbol yang menarik sih dari situ gitu. Mungkin aku akan lebih melihat dari sisi itu sih, dari artisanship-nya gitu. Kayaknya Indonesia itu kalau misalnya hanya membangun bangunan-bangunan yang grey kotak-kotak itu nanggung gitu. Kita mundur sekian tahun ini gitu. Mungkin gitu sih Kak. Berarti sebenarnya dari craftsmanship-nya ya, dari kelihatan dari karya-karya yang bentukan-bentukan yang enggak ini ya, enggak umum kali ya, yang ya itu emang di bandara itu gitu adanya gitu. Jadinya identifikasinya juga oh, oke, ini Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ini gitu. Mungkin itu. Mas Pranana ada tanggapan nggak nih kalau dari sisi bandara? Ya itu tadi ya, sebetulnya ketika kita melihat sebuah benda gitu, sebuah artefak itu menurut saya sebetulnya nggak bisa hanya kita melihat representasi yang terjadi saja begitu ya, sehingga kita melihat ini kurang modern, ini terlalu tradisional, ini enggak gitu. Tapi justru kita lihat kenapa sehingga representasi yang keluar tuh seperti itu gitu ya. Di balik itu tuh apa sih yang mengkonstruksi itu, yang seperti yang tadi saya bilang, kondisi di balik itu tuh ada apa aja gitu. Nah, saya paham sebetulnya kenapa Hussein itu nanggung begitu ya, in a way. Karena juga nggak ada kontrol sepenuhnya yang bisa dilakukan oleh pengelola. Di satu sisi itu adalah Angkasa Pura ya sebagai operator, dan satu sisi masyarakat Bandung dan yang direpresentasikan oleh wali kota. Mereka nggak ada kontrol yang full over si Hussein gitu, karena ya kita tahu Hussein adalah milik Angkatan Udara gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh TNI gitu ya, AU dalam hal ini, yang nggak bisa dilanggar gitu. Yang kita tahu bahwa Hussein di satu sisi ya akan menjadi sebuah pangkalan militer gitu ya. Dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, semua pesawat komersil itu harus keluar atau harus diparkirkan. Itu semua harus dimanfaatkan oleh pesawat itu ya, militer. Mungkin juga akhirnya ketinggian dan seterusnya juga akhirnya nggak bisa lebih eksperimental begitu ya, karena memang ada itu juga bisa kita sebut sebagai tradisi juga ya, tradisi militer begitu ya, yang harus terjaga begitu. Tradisi bukan berarti hanya representasi, tapi juga prinsip-prinsipnya yang saya bilang gitu. Nah, ada prinsip-prinsip atau pakem-pakem atau langgam-langgam begitu ya, yang bisa dibilang yang harus terjaga, sehingga akhirnya apa yang terjadi di Hussein ya seperti itu gitu. Makanya kenapa akhirnya dibuatlah tempat yang baru di Majalengka, yang sebetulnya di satu sisi ya ya secara bangunan oke gitu ya, udah jadi di situ, tapi kan secara akses sulit, orang nggak mau ke sana dan seterusnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami juga ketika kita memindahkan suatu hal yang baru gitu ya. Ibaratnya kayak aja susah lah gitu ya, nggak bisa diapa-apain, ya udah pindah deh bikin yang baru. Nah, prinsip-prinsip itu tuh umum terjadi sebetulnya di Indonesia. Sama seperti kita memindahkan kota baru gitu kan. Alasannya yang penting Jakarta udah nggak bisa diapa-apain, pindahin lah ke Kalimantan gitu. Ya bisa jadi berhasil, bisa jadi seperti Majalengka gitu ya, bandara di Majalengka yang nggak berfungsi sekarang gitu, nggak ada orang mau ke sana gitu. Meskipun mungkin secara prosesnya bisa sangat eksperimental, outputnya mungkin nggak akan nanggung gitu ya, tadi yang mungkin bilang oleh Mbak Ica gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu ya, siapa sih yang membangun ini, dan peristiwa sosial apa sih yang akhirnya melahirkan benda-benda itu gitu ya. Gitu sih. Jadi menurut saya sih sebetulnya ya Hussein memang nanggung ya dibandingkan dengan bandara-bandara Balikpapan, Ngurah Rai atau dimanapun ya, karena memang juga nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Akhirnya yang dioprek apa ya udah yang penting interiornya aja deh mirip Canggih gitu ya, kalau Ridwan Kamil kan bilang gitu ya. Karena yang bisa dioprek ya hanya interiornya, yang bisa betul-betul mendekati apa itu modern airport gitu ya, yang diimajinasikan secara bersama, yang punya standar bersama gitu. Itu sih saya coba lihat dari situnya.
Benar-benar. Sebenarnya itu salah satu yang saya temukan juga ya ketika wawancara, bahwa constraint terbesarnya itu adalah yaitu karena bandara itu kan menyewa gitu kan, dan bukan dimiliki gitu, dan ada batasan tinggi 15 meter gitu, maka ya harus se-efisien mungkin gitu. Ini bandaranya gimana caranya nih gitu kan, harus se-efisien itu gitu. Maka mungkin hasil yang paling maksimum yang bisa dilakukan ya dengan cara seperti itu gitu. Betul. Ya meskipun sebenarnya secara simbolik elemen ketentaraan kan nggak ada di situ ya. Ya, Sehingga mungkin banyak di sini juga ada yang nggak sadar bahwa itu adalah milik TNI AU. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip yang intangible yang sebetulnya mengekang secara kokoh si proses desainnya si Hussein yang sekarang gitu yang kita tahu. Oke, saya mau ngobrolin Kertajati, tapi ini ada Mas Febri mau kasih tanggapan, silahkan. Halo Pan, apa kabar? Halo. Baik, Pak Febri, kumaha damang? Menarik sih bahasanya, tadi ada kalimat yang saya garis bawah, itu tradisi kita tuh sebenarnya apa sih sebenarnya definisi tradisi yang kita maksudkan di situ. Karena kalau gue lihat tadi juga Mbak Yasmin juga ngomong bahwa mengambil sudut minoritas, kaum minoritas, karena saya sempat melakukan proyek di Museum Kota Tua, itu sebenarnya malah Tionghoa itu menjadi mayoritas dalam setiap bangunan. Kalau misalnya lihat National Handelsstapel atau sekarang jadi Museum Bank Mandiri, itu ada banyak langgam Tionghoa. Tapi tidak orang Belanda tuh, arsitektur Belanda, saya lupa siapa gitu, itu tidak merepresent secara bangunan, tapi secara simbolik dan disederhanakan. Dan mereka yang saya lihat tuh beberapa arsitek Belanda tuh, nggak tahu ya, ini bukan saya mengagungkan atau gimana, tapi kayaknya mereka sudah berpikiran maju. Tapi nggak tahu sekarang tuh kayak apakah karena dengan tradisi kita harus menjadi, menurut pandangan saya kok lebih mundur, jadi banyak simbol-simbol. Apakah kita harus direpresentasikan dengan simbol atau seperti apa? Terus kayak ya kalau kita ngebahas Bandara Hussein, ya mungkin benar sih kita terlalu mau modern tapi nanggung. Kalau saya sih sejarahnya mikirnya seperti itu. Kayak kalaupun ngomongin interiornya modern juga, ini interiornya karena berada di situ malah sebenarnya kayak ya udah asal penempatan aja, ruangannya zoning terus ini modern. Karena menurut saya interiornya bandara agak banyak yang harus dikritisi juga sih sebenarnya, kayak memaksa kecanggih tapi jauh banget gitu kalau saya mikirnya seperti itu. Tapi ya jelas sih sebenarnya tradisi kita tuh mau ke arah mana, karena yang saya lihat beberapa bangunan gitu kita tuh mau dibawa maju atau mau dibawa mundur. Bahkan di Kalimantan gitu harus maksain dengan yang langgam-langgam ini tuh harus ada terus seperti ini. Apakah kita harus dilihatnya dengan membawa batik atau kerajinan seperti itu sih, apakah kita harus seperti itu gitu. Sedangkan kalau saya lihat kayak PON itu bikin di Bandung itu kan sebenarnya dia cuma ngambil represent sosialnya aja. Beberapa arsitek Belanda itu cuma melihat sosial masyarakat sekitar. Kayak di Jakarta tuh dia melihat masyarakat sekitar banyak malaria, terus panas, dia bikin bangunan tinggi 6 meter, 7 meter. Dan teknologinya sangat lebih tinggi. Tapi kok kita nggak tahu sih, saya merasa kayak agak kita makin mundur atau guanya sendiri yang mikir ke sana gitu. Kalau saya sih merasa gitu aja sih. Seperti itu sih kalau saya. Nggak tahu Pak Panda. Ya. Setuju. Ini jempol setuju apa musuhan nih maksudnya? Jempol lu apaan nih, sarkas sih? Ya udah di love tuh. Ya. Nih langsung respon atau Mbak Yasmin dulu? Mas Panda silakan, monggo. Setuju sih sebetulnya ya, ini ya yang saya setuju poin dari Febri itu perihal apakah tradisi itu harus selalu direpresentasi dalam bentuk simbol. Ini sih sebetulnya di semua aspek ya, nggak cuma di arsitektural tapi di desain dan seterusnya, apalagi benda-benda atau sesuatu yang dihasilkan oleh institusi bernama pemerintah itu kan selalu harus merepresentasikan sesuatu dengan hal yang simbolik ya, dengan image. Nah itu sebetulnya yang
sedikit banyak mempengaruhi alam berpikir kita menjadi orang Indonesia begitu. Yang penting terlihat, nah itu kan pasti jadi kayak gitu ya. Yang penting terlihat deh, ya udah pakai batik lah. Yang penting terlihat, ya udah deh pakein ukiran-ukiran, udah beres gitu. Padahal sebetulnya prinsipnya yang harus kita pahami dari tradisi itu. Walaupun bentuknya nanti sangat modern begitu ya. Betul. Bukannya sangat modern, tapi prinsip-prinsipnya apakah sudah mencerminkan tradisi kita begitu. Contoh misalkan ya, ini saya coba misalkan contoh ya di Jepang misalkan. Airport itu sangat modern begitu ya. Nggak ada tuh tradisi-tradisi Jepang dengan ukiran-ukirannya yang ala-ala Kyoto misalkan, itu nggak ada gitu ya. Dan nggak semua orang juga pakai baju kimono juga nggak ada gitu. Semua udah pakai baju modern begitu kan. Nggak ada tuh orang pakai kimono di bandara gitu kan. Tapi sebetulnya elemen-elemen yang ada di dalam situ, pengalaman-pengalaman yang akan kita rasakan itu nggak akan ada selain ada di Jepang. Sesimpel misalkan kalau ke toilet gitu ya. Toilet tuh pasti ada washlet-nya gitu ya, yang otomatis dipencet-pencet muncar gitu ya, buat apa ngebersihin gitu ya. Terus pintu udah otomatis semua. Itu kan sebetulnya juga mencerminkan bagaimana budaya Jepang gitu ya, tradisi-tradisi Jepang itu terjemahkan dengan teknologi-teknologi atau arsitektur maupun interior yang ada di situ begitu. Begitupun juga di tempat-tempat lain begitu kan. Nah, yang salah mungkin dari kita ketika memahami tentang tradisi adalah suatu hal yang representatif terlihat gitu ya, secara tangible. Padahal sebetulnya yang namanya tradisi atau namanya culture gitu ya, itu kan sebetulnya ada mengandung unsur intangible-nya juga gitu. Ya kan? Nah, misalkan di bandara gitu ya, nggak akan tuh semudah itu kita bisa mendapatkan ojol atau gojek gitu ya, jalan dikit ketemu tukang gojek, jalan dikit ketemu warung. Itu nggak akan ada tuh kalau misalkan mau bandara di mana tuh Heathrow misalkan di mana di Singapura di Changi itu nggak akan ada begitu. Tapi kan kita nggak pernah melihat itu adalah sebagai aset yang sebetulnya ada di keseharian kita. Itu kan dari dulu dari zaman jebot stasiun zaman Belanda ada gitu ya, bandara zaman Belanda sampai sekarang tuh itu bertahan, dan itu menurut saya sebetulnya adalah tradisi-tradisi atau keseharian yang seharusnya kita embrace dan kita upgrade lagi menjadi hal yang modern yang kita tahu begitu. Ya kan? Nah, salahnya kita adalah selalu melihat tradisi itu menjadi suatu hal yang simbolik itu, yang representasi yang sangat tangible. Jadi harfiah begitu ya, kalau misalnya bisa saya bilang, yang penting batik gitu ya. Batiknya pun campur logo MU juga jadi pokoknya tradisi campur modern begitu kan. Kan kita lihat ya, batik coraknya logo Chelsea lah, itu kita udah anggap sebagai apa namanya percampuran modern tradisi. Nah, jadinya jatuhnya ke situ begitu. Nah, yang bisa nggak nih kita men-challenge kita gitu ketika kita memahami tradisi dan culture itu, kita coba yang ada di keseharian kita juga gitu ya. Ya kan kayak makan soto pinggir jalan gitu ya. Duduk duduk dengan sopir ojol di warung begitu. Terus kita selalu ketemu dengan mudah porter yang ngebawa kart. Itu kan sistem-sistem yang cuma ada di Indonesia begitu. Tapi kan kita nggak meng-embrace itu, kita selalu melihat itu sebagai suatu hal yang kampungan yang terbelakang gitu ya. Meskipun dia ada eksis ya di dunia modern ini gitu. Nah, prinsip-prinsip itu yang jarang kita embrace ke dalam keseharian kita atau prinsip berpikir desain kita. Yang ada ya itu nempelin aja corak-corak yang terlihat. Itu sih, jadi mungkin ya respon saya nggak tahu nih Pak Febri bagaimana gitu. Pada ulang tahun. Gimana Pak Febri? Ya nggak tahu. Ya mungkin ya nggak tahu sih. Mungkin kita emang melihatnya saat ini gitu. Padahal kalau melihat yang ya mungkin pernah lihat ya Osaka Expo kita yang ngomongin Jepang itu malah dibuat dari beberapa arsitek Indonesia kalau nggak salah, saya lupa. Itu malah representatifnya nggak ada yang namanya motif, tapi lebih baik gitu secara bangunan gitu. Tapi makin lama makin maju gitu, kayak harus ada langgam yang apakah kita harus seperti itu atau mungkin beberapa orang melihatnya emang representatif Indonesia itu harus ada visual yang menjelimet itu gitu, atau ya gimana? Karena mungkin gue kecil di Kalimantan melihat Bandara Sepinggan ya udah cukup, motifnya nggak terlalu banyak, cukup di pilar-pilar. Nggak tahu Sepinggan yang sekarang ya, Sepinggan itu cuma beberapa pilar terus cuma dikit aja garisnya. Itu menurut gue udah cukup, menurut gue Bandara Sepinggan itu seperti itu, mungkin kayak gitu. Cuma kalau kita ngomongin ke Bandara Hussein dan Bandung, mungkin sosialnya Bandung juga sebenarnya bukan banyak orang Sunda kan. Sebenarnya Bandung kalau melihat secara lokasi yang ditemukan oleh orang Belanda dulu untuk pelesiran dulu kan ya, baru beberapa orang transmigrasi datang. Jadi kalau misalnya ciri khas Bandung apa ya, ciri khas Bandung ya orangnya sih sebenarnya, kalau saya sih secara personal.
Ya. gitu. Sebetulnya menanggapi ini sih yang Pak Febri tadi menarik ya. Kenapa sih akhirnya kita selalu harus merepresentasikan sebuah identitas budaya ya yang tangible itu gitu. Nah ini kita sebenarnya bisa lihat sejarahnya juga ya. Ketika Orde Lama dan Orde Baru begitu, bagaimana sebetulnya Orde Baru itu sangat menekankan representasi budaya dalam bentuk hal yang sangat tangible. Ya tadi kan misalkan Mbak Yasmin juga melihat tuh, pokoknya arsitektur setiap provinsi itu harus terwakili dan harus ada representasinya Taman Mini begitu. Dan Taman Mini pun misalkan ada studi-studinya dari Joshua Barker dan kawan-kawan yang melihat dari sisi sosial, sebetulnya ada TMI itu adalah sebuah representasi bagaimana Soeharto saat itu melalui Orde Barunya ingin mengkonstruksi satu identitas bersama tentang Indonesia. Jadi dia bermimpi untuk memiliki satu identitas bersama Indonesia itu seperti apa. Nah salahnya adalah ya beratnya terlalu berat di Jawa begitu. Mulai dari ornamennya sampai ke prinsip-prinsip dia bernegara pun juga sangat Jawa begitu. Ya kan sampai ke kayak foto tadi ya yang palapa gitu. Atau yang launching palapa pakai keris atau gitu kan ya. Bayangnya secara simbolik gitu kan. Yang saya antena remote control makan pak itu tiang gitu ya. Tapi kan dia sangat memikirkan gimana ketika menempelkan tombol palapa diluncurkan si antena itu harus direpresentasikan sebagai bentuk budaya begitu. Dan situ adalah keris Jawa begitu ya. Saya bukan berarti saya menyalahkan Jawa, tapi prinsip kejawaannya Soeharto saat itu sangatlah ingin memonoculturekan Indonesia saat itu gitu. Di TMI pun juga kan dengan petanya kan terlihat mana yang lebih besar ya, Pulau Jawa lebih besar gitu dibanding pulau-pulau lainnya. Begitupun juga representasi bangunan-bangunan kan yang ada di TMI ya, yang dari setiap provinsi itu juga direpresentasikan sangat minim dibandingkan dengan Jawanya. Jadi itu yang sebenarnya rada-rada ini ya, akhirnya kenapa kita berprinsip ya ketularan sampai sekarang gitu ya, kalau apapun yang budaya ya harusnya ada corak-corak begitu ya, harus satulah yang minimal representatif gitu. Ini beda banget sebenarnya dengan era Orde Lama, era prinsip berarsitekturnya Soekarno gitu. Dia sama sekali nggak merepresentasikan tradisi, mulai dari baju. Mana pernah lihat Soekarno pakai batik ya kan? Ketika dia berkunjung berlawat pakai baju yang modern gitu ya. Begitupun juga arsitektur mulai dari Monas, gedung masjid dengan katedral, itu kan sebenarnya prinsip-prinsip modern karena dia berprinsip bahwa ya Indonesia tuh harus modern gitu ya. Jangan hanya diwakili oleh satu identitas gitu. Nah, itu mungkin bisa kita lihat juga dari sisi itu ya, kenapa akhirnya kita berprinsip seperti ini gitu ya mengenai culture dan tradisi. Gitu. Iya. Setuju, Mas Panda. Dan itu sebenarnya saya ngelihatnya juga itu yang saya ceritain tadi ya, kayak timbal balik aja gitu. Ketika di zaman Soeharto terjadi seperti demikian, kemudian arsitek pada bikin bangunan yang dengan bentuk kotak, bahan beton, atapnya atap tradisional gigantik gitu kan. Itu akan terus berulang gitu. Jadi orang-orang oke, maka ketika bikin gedung pemerintahan itu yang jadi acuan gitu, maka harus kayak gitu tuh gitu, dan itu terus jadi kayak lingkaran setan gitu, sampai mungkin ada beragam buku yang judulnya Menuju Arsitektur Indonesia, tapi nggak nyampe nih kita nih gitu, menuju gitu, karena terulang terus gitu, hal yang sama terulang terus. Dan kayaknya memang kalau saya lihat sih, kalau dari yang tadi saya ungkapkan kayak dari masanya Romo Mangun dan Pak Joseph Riotomo, mungkin itu udah berusaha ya untuk bikin gimana tradisi itu tuh jadi fundamentalnya kita gitu, jadi base-nya gitu, bukan buat ditiru-tiru atau di simbolnya tuh dipakai kayak dalam bentuk simbolisasi saja gitu kan, tapi gimana sih kita bisa paham human beings-nya yang pakai ini loh gitu, gimana budaya mereka gitu kan, gimana kita bisa mencerminkan itu gitu. Sebenarnya banyak aspek gitu kan, nggak cuma masalah representasi aja gitu. Ada tanggapan lagi nggak nih kira-kira dari pemirsa kita? Ini saya mau ngingetin lagi aja, di kolom chat udah ada ya kalau yang mau menambahkan kritik atau komentar terhadap slides dan presentasi hari ini. Itu akan jadi slides yang terus bertambah ya, terus berkembang gitu. Kritik dan komentar kalian, tanggapan-tanggapan dari Mas Febri, dari Ica hari ini akan juga ditambahkan di situ gitu, karena obrolan-obrolan ini yang memperluas isi kritik ini gitu. Dan kalau kalian punya sketsa-sketsa, coretan-coretan gitu tentang studi kasus yang kita obrolin hari ini, itu juga bisa dimasukkan ke link yang Drive Google ada di kolom chat semua ya, udah disertakan di situ. Dan kalau nggak ada pertanyaan lagi nih, mungkin
kita bisa menutup acara hari ini. Dan tapi sebelum ditutup, saya mau kasih informasi dulu. Acara ini akan ada setiap hari Rabu ya teman-teman. Hari Rabu jam 6:30 malam kita akan mulai, dan minggu depan itu studi kasus yang akan kita bahas adalah alun-alun Cicendo. Narasumbernya yang hadir akan ada Daliana Suryawinata dari Shaw dan Florian Henselman dari Shaw dan NUS. Jadi kita bakal ngobrolin tentang alun-alun Cicendo. Kalau kalian tertarik, apa sih alun-alun Cicendo nih? Pernah nggak sih kalian ke sana gitu? Atau ketika kalian ke sana, oh ya unik, atau kalian tertarik atau nggak tertarik, atau menurut kalian ini kayaknya perlu dikritisi nih gitu. Kita bisa ikutin sama-sama di minggu depan, dan di minggu depan juga akan ada rangkuman sedikit dari minggu ini, dari tanggapan-tanggapan di hari ini. Kemudian saya mau makasih juga nih ke Mas Prananda. Makasih banyak udah mau hadir hari ini. Banyak banget pengetahuan-pengetahuan dan sejarah-sejarah yang dahulu yang diungkap kembali. Jadi kita bisa, mungkin ini cuma salah satu cara ya, bahwa sebagai seseorang yang bukan arsitek, kita bisa ngobrolin arsitektur dari berbagai sisi gitu, dari berbagai point of view yang berbeda gitu ya. Dan tadi kita ngomongin kenapa ya tradisi masih agak canggung gitu kalau ketemu yang modern gitu. Padahal seharusnya nggak berada di dua polar, di dua kutub yang berbeda gitu. Padahal seharusnya kalau kita memahami prinsip-prinsip dasarnya gitu kan. Karena kalau kita lihat siapa sih yang desain Aula Barat dan Timur kita gitu di ITB itu, ya orang dari Belanda gitu kan, McLeanpont gitu. Siapa yang ngedesain gedung sate yang kita anggap oke, ini ikon Bandung banget nih gitu. Dan itu juga orang dari luar gitu. Dan ketika ngobrolin tadi, orang Indonesia ikutan ngedesain di Tokyo gitu. Dan itu juga kayak, itu orang dari luar melihat ke dalam gitu kan. Itu mungkin kita juga bisa sedikit merenungkan dari situ ya. Kayak orang-orang yang memadukan ini melihatnya itu bukan dari dalam negara kita gitu. Tapi gimana sih kalau arsitek-arsitek kita, sebenarnya banyak contoh-contoh kasus yang lain yang arsitek-arsitek Indonesia yang membuat bangunan dan menarik, dan mungkin kita di minggu-minggu ke depan kita juga akan ulas satu persatu gitu, gimana sih arsitek Indonesia berusaha untuk mendasari desain mereka dengan tradisi membangun yang ada di Indonesia gitu. Itu aja dari saya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Dan sehat-sehat semua ya. Makasih. Terima kasih Mbak Yasmin. Terima kasih tadi Mbak Ica, Pak Febri ya, udah memberi tanggapan diskusi, dan rekan-rekan semua. Iya, sip. Terima kasih.